Sampai puncaknya, saya inget banget hari itu saya nggak bisa kencing. Ada yang aneh lah gitu, akhirnya kita ke rumah sakit. Ternyata ibu punya riwayat autoimun. Tuhan, tapi saya bisa hamil aja, saya udah bersyukur gitu. Maksud saya tahu nih rasanya orang hamil tuh kayak apa gitu. Ya, umumnya orang menyebutnya sebagai cerebral palsy Cerebral palsy atau CP. Saya pernah coba untuk lompat dari lantai 3 gedung sekolah. Sama diajar, dibully. Saya didoakan, ditumpang tangan, jatuh, rebah, bangun. Masih sama. Saya bingung loh. Apa yang salah dengan saya? Kita sering mendengar istilah semua akan indah pada waktunya ketika kita sedang menantikan sesuatu di dalam hidup. Contohnya ketika sebuah keluarga menantikan hadirnya seorang buah hati yang selama 10 tahun tidak kunjung datang. Akan menjadi sebuah penantian yang sangat panjang dan penuh dengan ujian. Pertanyaannya, bagaimana jika dalam penantian itu iman kita sedang diuji? Apakah mujizat masih bisa terjadi? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Saya dikabarin di akhir tahun 2008, papa saya terkena kanker. Saya ditanyakan satu pertanyaan besar sekali, mau nggak saya dan Widi itu pulang untuk meneruskan perusahaannya. Di situ saya shock, belum ready untuk pulang. Tetapi ini orang tua saya, ini saya tahu mereka yang bisa sekolahin saya ke Amerika. Ya ini perusahaan ini gitu yang benar-benar membuat saya di Amerika gitu. Saya mulai stres karena saya tadinya udah bener punya impian itu kok akhirnya pulang juga. Nah akhirnya saya sering banget ngerasa asam lambung saya tuh nggak enak ya. Akhirnya pas dicek sama dokter, udah disuspek nih kayaknya ada autoimun. Saya dikasih surat untuk bisa boleh can fly, boleh pulang ke Indonesia. Tapi dengan catatan saya harus kontrol rutin, jangan sampai trombosit itu benar-benar fall below normal. Istri saya malah kena ini autoimun. Jadi darahnya tuh nggak bisa mengental. Sedangkan kalau untuk bisa hamil itu darah tuh mesti di atas 150 ribu lah trombositnya. Kalau istri saya itu rada unik kasusnya, trombositnya 40 ribu, kadang bisa turun ke 20 ribu berapa kali, bahkan mesti masuk rumah sakit. Jadi di situ saya akhirnya mulai olahraga dan saya mulai menjaga makanan saya. Akhirnya di tahun 2015, saya cek trombosit udah mulai 80-90 ribu, saya dapat tuh akhirnya stabil dengan 100 ribu. Dokter bilang, oke kamu boleh bayi tabung, dokter darah juga bilang, oke kamu udah 100 ribu stabil selama 6 bulan. Saya di bayi tabung pertama cuma punya 1, akhirnya dibuahin cuma jadi 1. Pada akhirnya ketika 2 minggu sudah selesai, saya dites hamil apa enggak, negatif akhirnya. Ya saya sama suami saya bener sedih banget, tapi suami saya tuh bilang, udahlah kamu jangan sedih, yaudah, why don't kita coba lagi. Waktu itu kita minta teman-teman ikut doain juga sih. Kita suami istri doain, kita percayalah. Waktu itu point of view-nya saya, ini adalah cobaan yang mesti dilewatin. Bahkan Abraham yang hari terakhir aja, anak udah lahir aja mesti disuruh dikorbanin kan. Pak, salah mama tuh apa sih sampai sekarang kok mama belum dikasih anak, Pak? Mama nggak boleh ngomong kayak gitu. Mama nggak boleh ngeluh. Semua itu pasti ada maksud Tuhan. Tapi kan mama udah pengen cepet-cepet punya anak, Pak. Iya, sama papa juga kok. Daripada kamu galau, nanti kamu akan stres. Kamu harus ingat kata dokter. Kamu harus jaga kesehatan. Nggak usah terlalu dipermasalahkan. Percaya aja, kita punya Tuhan yang besar. Kita tunggu, lakukan bagian kamu, berobat, berdoa. Tenangin aja. Terus sebelum dia hamil ya saya nggak pernah ada satu kata, orang yang belum hamil apa-apa, nggak pernah. Soalnya saya percaya apa-apa kita kalau Tuhan yang mau kasih ya pasti waktunya sampai pasti bisa ada kan. Akhirnya kita coba lagi, 3 bulan saya balik lagi, saya coba lagi ketiga. Saya bilang, dokter saya mau coba sekali lagi. Saya bilang, pokoknya deh nanti kita lihat aja dapat berapa itu telur. Dari 2 embrio ini, 1 memang lebih sehat dibanding yang 1. Terus kita balik lagi ke dokter, yang terakhir tuh kita dapat 2 embrio tuh. Seneng dong. Katanya yang 1 bagus nih, tumbuhnya cepet banget. Di situ saya berdoa lagi, saya berdoa dan berdoa. Akhirnya pas udah 2 minggu saya disuruh tes yang hormon level itu, akhirnya dibilangin saya hamil. Saya udah bener happy banget hari itu. Akhirnya saya ngerasa, wah akhirnya hamil. Saya tetap bed rest, oke banget, mertua juga seneng. Wah pokoknya kita semua tuh bersyukur banget akhirnya saya hamil. Di situ saya mulai
merasa kok ada yang aneh. Kok aneh ya saya bilang, tapi masih bisa jalan tuh, cuma kakinya aneh aja, nggak belok, cuma aneh aja gitu. Sampai puncaknya, saya inget banget hari itu saya nggak bisa kencing. Ini kayaknya saya udah ngerasa kayaknya ada yang aneh lah gitu. Akhirnya kita ke rumah sakit. Ternyata ibu punya riwayat autoimun. Akhirnya mereka suspek, ya saya punya autoimun itu. Saya tunggu Tuhan 10 tahun gitu, Tuhan. Doa saya cuma bilang, Tuhan, tapi saya bisa hamil aja, saya udah bersyukur gitu. Maksud saya tahu nih rasanya orang hamil tuh kayak apa gitu kan. Kadang-kadang ngumpul sama temen lah. Hamil ini saya kan nggak pernah ngerasain. Saya di situ cuma bisa begitu. Iya, ada si baby duk-duk aja, ya udahlah ya saya ngomong sama si babynya tiap hari. Dia pun nggak enaknya tuh saya masih punya satu damai senjata yang saya pengen jalan gitu. Nggak tahu nanti anaknya itu lahir atau nggak, sehat atau nggak, saya nggak tahu. Jadi saya putusin untuk saya apapun itu Tuhan, saya mau jalanin. Pak, yang mama tahu, kalau orang hamil terkena autoimun, itu nanti akan terkena cacat anaknya, Pak. Itu kalau cek di Google itu, anaknya tuh kemungkinan besar tuh cacat. Akhirnya suami saya cuma nanya begini, oke, let's say the baby ada apa-apa. Emang mau diapain? Emang akan kamu buang kah? Enggak juga kan? Jadi ngapain kita baca-baca research bikin stres? Udah hari itu kita putusin udah nggak mau research apapun, kita dengan iman aja whatever it is, mau jadi bunga mau apapun ya udahlah. Itu namanya iman. Waktu itu anak saya tuh dibilang akan lahir di bulan 5 sekitar tanggal 20-an kan. Kalau sesar itu kan kita boleh pilih tanggal. Akhirnya di tanggal 24 subuh jam 3 pagi saya perutnya mules lagi. Pas saya mau berdiri itu darah satu geplok. Saya pikir kan ketuban pecah ya. Kok warnanya merah ya? Itu darah benar seguplek gitu. Saya udah nggak tahu Tuhan, ini 1 hari lagi Tuhan, besok dia udah mau lahir. Ini apa artinya gitu kan? Oke, let's go. Dia udah pakai lap darah, udah pakai baju segala macam, udah nggak even bawa apa-apa. Kita berangkat. Saya dibawa langsung pakai itu tuh udah dibawa ke ruangan emergency. Pertama-tama dicek semua babynya segala macam. Itu perut saya udah sakit banget deh. Jadi ibu nanti persalinan harus melakukan bius total. Seperti itu dia bilang, kamu tuh benar-benar ya mau nggak mau ya harus bius total. Karena sebenarnya bius total juga bahaya sekali kalau untuk lahirin gitu. Tapi ya memang semuanya udah di tangan Tuhan. Itu puji Tuhan juga, Tuhan ada ikut campur tangan. Tapi bisa aja ketemu anestesinya yang bisa lihat sejarahnya dia terus bilang, ini mendingan dibius total. Gimana proses persalinan istri saya? Congratulations ya Pak ya. Anak Bapak sehat. Saya masuk ke ruang operasi jam 7, anaknya jam 8 itu lahir akhirnya. Dia sehat sekali, nggak kurang satu apapun. Udah dikasih tahu, oh baby udah dikeluarkan dengan tenang, terus sehat, itu anak cantik lagi. Hati yang gembira itu adalah obat. Setelah anak saya itu 3 bulan, 4 bulan sampai hari ini, saya belum pernah sekalipun ke rumah sakit, atau imun saya belum pernah kambuh, dan saya sehat luar biasa, belum pernah lah. Dan saya kerja itu lebih keras lagi daripada saya waktu sebelumnya. Saya bisa jaga, saya bisa menyusui. Menurut saya autoimun itu bisa punya anak, yang penting kita harus bisa balance. Hidup tuh jangan terlalu happy, juga nggak bisa terlalu happy nih. Nggak boleh terlalu heboh, harus ya kita lempeng-lempeng aja gitu di tengah-tengah. Dan yang paling penting menurut saya itu adalah hati harus bersyukur aja. Karena kalau kita nggak bersyukur, kadang-kadang saya juga pengen gitu punya anak, mau punya anak lagi nggak ya? Anak itu adalah pikiran saya juga dipikir ada gitu, tapi ya udahlah saya bersyukur aja dengan apa yang Tuhan udah kasih, dan dia kasih saya miracle udah sempurna, luar biasa sempurnanya. Sampai hari ini pun dia nggak pernah kekurangan apapun. Tiba-tiba keluar rasa kebapaan saya keluar sih. Waktu lihat anak saya pertama kali, saya rasa kebapaan saya akhirnya keluar juga. Never will I leave you, never will I forsake you. Itu janjinya Tuhan. Di saat kita paling susah, di saat kita bahagia, ya Tuhan beserta kita sih. Mungkin dalam bentuk Roh Kudus itu kan memang selalu beserta dengan kita gitu. Jadi kuasa Tuhan itu memang miracle itu ada gitu ya. Dan kalau kita punya iman, ya hasilnya bisa berbeda gitu. Di Ibrani 11 ayat 1 adalah, iman adalah keyakinan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin di sini teman-teman ada yang lagi belum bisa punya anak, atau yang lagi sakit, atau apapun yang sedang tunggu. Teman-teman jangan give up, karena saya udah ngalamin 10 tahun lamanya. Lewat semua perjalanan saya, akhirnya Tuhan buktiin bahwa
Dengan iman itu kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Teman-teman harus tetap berdoa. Saya melewati ini juga gak gampang karena mungkin saya sudah mendapatkan breakthrough dan miracle. Tapi di masa 10 tahun itu saya benar-benar juga banyak sekali cobaan-cobaan yang membuat saya mau menyerah. Tapi iman inilah yang benar-benar membuat saya, mendorong saya terus. Karena saya yakin waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Dan semuanya akan indah pada waktunya. Dan kalau memang udah Tuhan izinin, pasti akan terjadi teman-teman. Tuhan berkati semuanya. Jika sahabat saat ini sedang mengalami sakit penyakit atau sedang menantikan keturunan, sahabat bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami akan mendukung sahabat di dalam doa dalam setiap pergumulan kamu. Jangan ragu untuk menghubungi nomor ini. Hari ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang di dalam keterbatasannya bisa menemukan betapa berharganya hidupnya. Kita akan berbicara bagaimana dia mengalami disabilitas, menghadapi bullying, dan menemukan identitasnya di dalam Kristus. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Oke sahabat Solusi, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. So please welcome Hatta Halimas. Halo. Apa kabar Hatta? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Kalau orang melihat video ini, Hatta belum menceritakan tentang apa yang dialami. Orang-orang pasti bertanya-tanya, Hatta ini kenapa sih? Ada sakit apa yang Hatta derita sih? Ketika pertama kali mama saya mengandung dan akan melahirkan, itu beberapa masalah terjadi. Kalau bayi pada umumnya, itu ketika pertama kedua pasti kepalanya. Kalau saya bukan kepala, kakinya. Oke. Jadi saya lahir dengan kondisi sungsang. Ketika kaki saya keluar dari rahim, itu kepalanya nyangkut. Oke. Sehingga dokter itu mau tarik keluar nggak bisa. Dipaksa akan terlalu berbahaya. Jadi saya didorong masuk kembali ke rahim mama saya. Tujuannya adalah supaya di dalam rahim itu saya diputar. Oke. Sehingga kepalanya bisa keluar. Saya jalani perawatan seperti pada umumnya. Saya ditaruh di inkubator, diinfus, disuntik segala macam. Setelah beberapa hari, dokter menemukan masalah lain. Ternyata infus saya, saluran air yang masuk ke tubuh saya itu tidak steril, tidak bersih. Artinya banyak air kotor masuk, mempengaruhi sistem saraf saya. Dan akhirnya ya seperti ini. Oke. Jadi kondisi seperti ini disebutnya? Ya, umumnya orang menyebutnya sebagai cerebral palsy. Cerebral palsy. Atau CP. Oke. Tumbuh dengan gambar diri yang tidak benar. Ya, saya tumbuh dengan banyak pertanyaan. Ketika saya membandingkan diri sama teman-teman, berbagai pertanyaan itu kan muncul. Oh, saya nggak seperti mereka. Saya berusaha untuk membuktikan diri, tapi pembuktian saya kan tidak mengubah kondisi saya, tidak berbuat apa-apa pada diri saya. Dan sampai pada titik di mana saya mengalami itu tadi, krisis, capek, lelah dengan semua. Dan saya pernah coba untuk beberapa kali mengakhiri hidup saya. Itu di umur berapa kira-kira itu? Lebih kurang kelas 4, kelas 5. SD ya? SD. Oke. Terus apa yang terjadi? Saya pernah coba beberapa kali nusuk dada saya pakai gunting. Oke. Ketika saya dibully di kelas, itu pikiran saya cuma begini.
saya pengen bikin teman-teman saya ini menyesal. Oke. Jadi kalau saya mati di depan mereka, mungkin mereka akan nyesal. Jadi saya ambil gunting di depan mereka, saya tusuk ke dada saya. Dan rasanya sakit sih, pastilah sakit ya. Saya tusuk ke dada saya, tapi membar. Pas saya lihat, saya baru sadar guntingnya kurang tajam. Oke. Jadi percobaan pertama gagal. Oke. Terus? Kedua kali, saya pernah coba untuk lompat dari lantai 3 gedung sekolah. Sama, diajar, dibully, dihina. Waktu itu pikiran saya udah kacau, banyak masalah. Masalah di sekolah, masalah di rumah, dan sebagainya. Jadi saya pikir waktu itu kalau saya lompat itu cara yang mudah untuk mati. Saya lari ke gedung sekolah, ke atas lantai 3, saya panjat pinggir balkon. Dari atas balkon itu saya lihat ke bawah. Wih, tinggi juga. Oke. Ini pengen mati, tapi nyalinya kurang. Akhirnya? Saya mikir, ini contoh orang pengen mati tapi gak niat. Mikir-mikir dulu. Saya mikir begini, ini kalau saya lompat dan saya mati, mending. Kalau nggak mati? Kalau nggak mati lah, ini repot. Udah kondisi tubuh disabilitas, lompat kecelakaan, nyusahin orang makin parah. Oke. Tapi masalahnya saya udah di atas balkon. Masa saya nggak ngapa-ngapain? Akhirnya ngapain itu? Saya bikin pengumuman. Saya teriak kayak orang gila, gak jelas. Saya teriak aja, woi, saya mau mati nih. Satu sekolah heboh, ada apa nih? Waduh, itu. Kumpul dong ya itu ya di bawah. Ya, kemudian petugas, beberapa guru naik ke atas, tarik saya. Gak jadi bunuh diri. Jadi beberapa kali mencoba bunuh diri dan memang pada akhirnya tidak pernah berhasil. Lalu setelah beberapa kali mencoba bunuh diri, menghadapi identitas gambar diri yang salah gitu, ada nggak titik balik di mana kamu akhirnya bisa menemukan bahwa sekalipun kamu tidak dalam kondisi yang orang pada umumnya, tapi kamu bisa melihat betapa siapa kamu, identitas kamu, gambar kamu di dalam Tuhan? Ya. Saya ini kan latar belakangnya bukan Kristen. Oke. Saya lahir dari keluarga yang tidak mengenal Yesus. Otomatis ya nilai-nilai firman Tuhan itu nggak ada. Saya tidak memahami diri saya sebagaimana yang seharusnya. Nah, ketika pertama kali saya bertobat, itu saya dikasih tahu bahwa ini ada satu acara orang Kristen. Pertama kali nggak dibilang acara orang Kristen, cuma dibilang ada pertemuan. Ada KKN, dibilang KKN juga nggak tahu apa itu, karena bukan Kristen. Ada pertemuan waktu itu di tahun 2006 di Jakarta, KKN besar. Saya datang diajak tante saya yang notabene sudah Kristen. Orang tua saya bawa saya, cuma dikasih tahu ikut aja acaranya, nanti ada yang doain pasti sembuh. Kalau kamu percaya Yesus, ikut Tuhan, Tuhan bisa menyembuhkan kamu. Waktu itu kan saya nggak tahu apa-apa. Saya datang, saya cuma mikir, apa ini? Siapa Yesus? Ngapain saya percaya Yesus? Dan saya diperkenalkan pada Yesus yang begini. Kalau kamu percaya Yesus, Yesus bisa menyembuhkan. Dan itu tertanam di pikiran saya. Awalnya saya menolak.
Saya bilang, apa itu Yesus? Siapa itu Yesus? Saya nggak butuh Yesus. Jadi di KKR itu saya nggak bertobat. Oke, masih menolak lah ya? Masih menolak, biarpun didoakan segala macam, saya nggak bertobat. Oke. Singkat cerita, acara KKR selesai, kami pulang ke Medan. Kami pulang beberapa minggu, beberapa bulan kemudian, saya selalu nggak bisa jelaskan bagian ini dengan gimana-gimana, tetapi yang saya bisa katakan adalah ada satu momen di mana saya mengalami jemaat Tuhan. Secara pribadi, nggak didoakan, nggak ada yang khotbah pribadi. Saya seperti mengalami satu damai sejahtera, satu perasaannya saya nggak pernah rasakan sebelumnya. Saya bisa merasa saya begitu dikasihi, saya diterima. Dan anehnya, saya bisa tahu, saya bisa yakin ini Yesus sih. Wow. Saya nggak tahu kenapa, tetapi momen itu ketika saya melihat ke belakang, saya seperti belajar diberitahu bahwa ini Tuhan yang panggil kamu, Tuhan yang pilih kamu, Tuhan yang mau pakai hidupmu. Jadi setelah saya bertobat itu, saya justru jadi seorang yang mencari-cari mana nih. Ketika dikasih tahu kamu ikut ada KKR kesembuhan, ada hamba Tuhan, pendeta A, B, C diurapi, kamu didoakan sama dia pasti sembuh. Waduh, saya semangat. Saya pengen ikut seminar kesembuhan, KKR, acara doa, semua saya ikuti. Setiap kali saya ikuti, pikiran saya cuma satu. Setelah ikut acara itu, hidup saya mungkin akan berubah. Dan saya bayangkan seperti apa diri saya ketika saya seperti yang lain. Bisa berlari. Bisa lari, lompat, melakukan apa yang selama ini tidak bisa dilakukan. Tidak bisa dilakukan. Saya datang, ikut, didoakan, disuruh maju ke depan, saya pasti maju paling depan. Tapi bagi banyak orang itu kan seperti semangat saya untuk mencari Tuhan. Tapi sebenarnya yang saya cari bukan Tuhan. Saya cuma pengen kesembuhan. Wow. Saya cuma pengen Tuhan menyembuhkan saya, hidup saya berubah, itu doang. Jadi saya didoakan, ditumpahkan, mau maaf sih, orang lain didoakan jatuh, rebah, bangun, sembuh. Saya didoakan, ditumpah tangan, jatuh, rebah, bangun, masih sama. Saya bingung loh, apa yang salah dengan saya? Dan pada akhirnya itu membawa saya pada titik terendah sebagai orang Kristen. Dan saya benar-benar kecewa dengan Tuhan. Di tengah-tengah kegelisahan itu, di samping tempat tidur saya ada Alkitab. Saya buka, saya bolak-balik halaman, nggak ada tujuan, nggak tahu mau baca apa, bolak-balik aja. Tiba-tiba saya berhenti di satu ayat. Saya ajak kita baca 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Abang mau bantu saya baca? Oke, aku bacain ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat ini indah banget. Dan ayat ini waktu saya baca, saya nangis. Kalimat itu berputar di kepala saya. Cukuplah
kasih karuniaku bagimu, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saya pas baca berpikir, ya Tuhan, selama ini saya pikir saya akan cukup kalau saya sembuh. Saya akan cukup kalau mujizat terjadi. Saya akan cukup kalau Tuhan melakukan sesuatu. Tapi hari itu Tuhan bilang, kasih karuniaku cukup. Sebab justru di dalam kelemahan, bukan tanpa kelemahan, di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Pas saya baca itu, saya seperti mengalami kemerdekaan. Tuhan seperti berkata begini lewat ayat tadi, hatta di mataku kamu sudah sempurna. Saya sempat ketika sadar itu, saya nangis kayak bayi. Kenapa? Saya pikir hidup saya kesalahan. Saya pikir kondisi saya ini aib, kutuk. Saya pikir orang seperti saya ya memang lagi sial. Tapi hari itu Tuhan bilang, enggak, di mataku kamu sudah sempurna. Kenapa? Saya butuh waktu yang lama untuk memahami itu. Kenapa? Karena Yesus 2000 tahun yang lalu sudah mati buat kami. Dan hari ini kalau Bapa memandang diri saya, Dia melihat saya di dalam pengorbanan anaknya. Dan ketika itu saya benar-benar seperti saya berhenti mempertanyakan Tuhan, saya berhenti mengejar mujizat kesembuhan. Bukan berarti saya nggak percaya, tetapi saya sadar bahwa Yesus itu cukup buat saya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sahabat, identitas kita tidak terletak kepada situasi dan kondisi kita, tidak terletak kepada masa lalu kita, tapi terletak di dalam karya penebusan Yesus Kristus. Karena kasih-Nya menyelamatkan kita, kasih-Nya memulihkan kita, bahkan kelemahan-kelemahan kita tidak menghalangi Dia untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kami punya identitas yang baru di dalam Engkau. Kami sudah sempurna di dalam Kristus, karena ketika Bapa melihat kami di dalam karya salib Yesus. Dan sungguh itulah yang bisa membuat kami bersyukur bahkan di dalam kelemahan kami. Bersyukur bahkan di dalam situasi yang tidak baik. Karena kami bisa melihat betapa kami ini dicintai dan dikasihi di dalam Kristus. Betapa kami ini berharga dan utuh di dalam Kristus. Ajari kami untuk melihat kecukupan Kristus, agar kami bisa bermegah di dalam kelemahan kami. Karena di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saat ini mungkin kamu sedang mengalami pergumulan yang sangat berat yang membawa kamu ke titik terendah di dalam kehidupan kamu. Mungkin kamu kecewa dengan Tuhan, mungkin kamu mengharapkan doa yang tidak kunjung dijawab sesuai dengan keinginan kamu. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk menyupport kamu di dalam doa, 24 jam untuk mendengarkan cerita kamu juga. So jangan ragu untuk menghubungi nomor yang di bawah ini, karena satu langkah kecil bisa mengubah hidup kamu selama-lamanya. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Kalau kamu diberkati dengan acara ini dan kamu rindu acara ini bisa lebih luas lagi memberitakan kabar baik tentang Kristus, kamu bisa scan QR Code yang ada di layar kamu. Sekali lagi saya sangat bersyukur bisa menemani sahabat di dalam acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan selalu ada solusi.